menjelaskan pertimbangan pengusaha dalam berproduksi. Kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas, sedangkan sumber untuk memenuhi kebutuhan yang berupa barang dan jasa terbatas jumlahnya. Maka yang harus dipertimbangkan itu yang pertama, apa yang akan diproduksi, yang kedua, bagaimana cara memproduksi, dan yang ketiga, untuk siapa diproduksi. Arti dari apa yang akan diproduksi itu artinya barang apa yang harus akan kita buat. Lalu bagaimana cara memproduksi itu artinya barang tersebut bagaimana cara kita membuatnya. Yang ketiga itu untuk siapa barang tersebut dibuat. Tentu kita membuat barang tersebut untuk kita perjualbelikan kepada orang yang membutuhkannya. Adapun faktor yang mempengaruhi produksi dibagi menjadi dua. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berada dalam kekuasaan pemimpin yang meliputi yang pertama, kapasitas mesin dan peralatan, yang kedua, produksi tenaga kerja, dan yang ketiga, kemampuan pengadaan dan penyediaan. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang datang dari luar perusahaan, yang berada di luar kekuasaan pemimpin perusahaan, yang meliputi yang pertama, kebijaksanaan pemerintah, yang kedua inflasi, dan yang ketiga bencana alam. B. Pentingnya analisis penentuan harga faktor. Dua alasan yang menyebabkan kebutuhan untuk menganalisis permintaan dan penawaran atas faktor produksi. Yang pertama, analisis tersebut akan menjelaskan prinsip untuk menggunakan dan mengalokasikan faktor-faktor produksi secara efisien. Yang kedua, analisis tersebut akan menjelaskan bagaimana pendapatan berbagai faktor produksi yang akan ditentukan. C. Elastisitas permintaan faktor produksi. Perubahan harga faktor produksi akan menimbulkan akibat yang berlainan atas perubahan jumlah dari berbagai faktor produksi yang akan digunakan. Ada perubahan jumlahnya sangat besar dan ada pula yang sangat sedikit. Faktor produksi diuraikan menjadi 4 bagian. Yang pertama, elastisitas dari permintaan barang yang diproduksi. Yang kedua, perbandingan antara biaya faktor dengan biaya total. Yang ketiga, tingkat pergantian antara faktor produksi. Dan yang keempat, tingkat penurunan kurva MRP. Pada gambar di atas, kita bisa melihat bentuk kurva tingkat penurunan menurut MRP. Kurva tersebut menjelaskan mengenai produksi fisik marginal atau MPP dan hasil penjualan produksi marginal atau MRP. Kita dapat melihat pada gambar bahwa hasil penjualan produksi marginal sangat dipengaruhi oleh produksi fisik marginal. Penurunan yang cepat atas MPP akan diikuti pula oleh penurunan yang tidak kalah cepat dari MRP. D. Tingkat produksi dan hasil penjualan. Jumlah faktor produksi yang digunakan perusahaan adalah yang mendatangkan keuntungan maksimum bagi perusahaannya itu pada saat biaya tambahan yang dibayarkan perusahaan kepada faktor produksi yang sempurna dengan penjualan tambahan akibat penggunaan faktor produksi itu sama dengan penjualan tambahan akibat penggunaan faktor produksi itu. Pada grafik di atas, itu menunjukkan bentuk kurva MPP yang menurun. Kurva MPP yaitu kurva yang menggambarkan hasil penjualan produksi marginal. Kita bisa melihat bentuk kurva yang menghasilkan produk marginal di gambar di atas tersebut. E. Sifat permintaan atas faktor produksi. Yang pertama, permintaan faktor produksi adalah permintaan turunan atau terkait derivat atau demand. Permintaan faktor oleh produksi tidaklah langsung digunakan oleh bentuk konsumen tetapi diolah untuk dijadikan output sehingga jumlah output yang dibeli sesuai dengan output yang dihasilkan. Yang kedua, kurva permintaan faktor produksi yang menurun ke kanan ke bawah, yaitu disebabkan oleh yang pertama, jika harga faktor produksi meningkat, permintaan output perusahaan akan menurun harganya. Dan yang kedua, perubahan harga faktor produksi akan menimbulkan pergantian faktor produksi dari yang mahal ke faktor produksi yang murah.
Yang ketiga, sebagai akibat dari perusahaan hukum hasil yang lebih semakin berkurang.